Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini dan terima kasih buat Anda yang sudah mampir di channel ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema yaitu apakah baptisan itu menyelamatkan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe silakan subscribe, bantu channel ini dan juga Anda bisa memberikan like, share dan juga berikan komentar. Oke. Kita akan lanjut ya. Apakah benar-benar baptisan itu menyelamatkan? Pak, karena kan di dalam Markus 16 ayat 16 katakan bahwa barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Lalu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 kan berkata bahwa Petrus mengatakan, hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, pertanyaannya apakah benar-benar ayat ini adalah menegaskan bahwa baptisan itu adalah menyelamatkan? Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu. Kita harus tahu bahwa kita percaya dasar kekristenan kita, dasar iman kita, bahwa kita itu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Saya akan bacakan dulu dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus yang kedua ayat 8 dan 9. Mari kita akan baca ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dia berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita harus tahu di sini inilah dasar daripada keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena pemberian Tuhan. Kita diberikan cuma-cuma keselamatan itu oleh Allah. Nah, itu melalui apa? Yaitu dikatakan melalui iman. Iman kepada siapa? Ya, iman kepada Kristus Yesus, di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara, sehingga kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan. Kita percaya dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit, maka kita akan diselamatkan. Ya, jadi garis bawahi bahwa kita harus percaya dengan iman. Jadi kasih karunia itu adalah suatu pemberian. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya Alkitab ya di sini. Lalu saya berikan kepada Anda. Ini cuma-cuma ambillah. Tapi Anda berkata, enggak mau. Bapak mau memberikan bohong. Bapak hanya bohong-bohongan. Padahal benar-benar saya sungguh-sungguh mau kasih Alkitab kepada Anda. Tapi Anda menutup diri. Anda tidak percaya. Maka Alkitab itu tidak menjadi bagian Anda. Nah, demikian juga keselamatan. Keselamatan itu adalah kasih karunia di mana Allah mengaruniakan keselamatan kepada manusia melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena memang tanpa daripada pengorbanan, maka manusia tidak akan dapat pengampunan dosa. Kalau dalam perjanjian lama manusia mendapatkan keselamatan pengampunan dosa harus dengan darah daripada anak domba atau kambing yang tak bercacat dan tak bercelah. Dan akhirnya orang tersebut mendapatkan pengampunan dosa. Demikian juga Kristus menggenapinya dan Kristus mati di kayu salib sebagai orang manusia yang tak bercacat dan tak bercelah. Kristus mati dan dia melakukan penebusan. Nah, ini adalah suatu karunia Allah karena Yohanes 3 ayat 16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, garis bawahi di sini adalah percaya. Percayanya apa? Percayanya adalah kita percaya bahwa Kristus benar-benar mati di kayu salib dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat, maka kita akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah, inilah keselamatan yang benar-benar dari Tuhan. Lalu dikatakan, ini bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Inilah satu karunia Tuhan, pemberian Allah. Dan karena kita bukan karena usaha kita. Kenapa? Karena usaha manusia itu tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Manusia punya dosa. Manusia untuk berfilsafat, manusia untuk berbuat baik, berbuat amal, tidak bisa untuk mendapatkan keselamatan. Tapi keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Kita nggak bisa untuk berusaha berbuat baik. Kita tidak bisa berbuat amal untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, tapi kita mendapatkan keselamatan oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Nah, kembali di pertanyaan tadi, apakah baptisan itu menyelamatkan? Oke, jadi begini, kita kembali di dalam apa yang saya sampaikan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia pemberian Tuhan melalui iman kita bahwa kita percaya bahwa Kristus Yesus sudah diselamatkan. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus menindaklanjuti dengan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita mau mengikuti akan Yesus, maka kita harus menyatakan iman kita, memproklamasikan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus dengan baptisan air, ya. Jadi baptisan air itu penting buat kita untuk melakukan tindakan di mana kita sudah diselamatkan dan dipercaya kepada Tuhan. Tapi ingat bahwa keselamatan itu bukan oleh karena baptisan yang kita lakukan, tapi karena memang pemberian sudah diterima oleh Tuhan. Kita harus terima. Jadi ketika Anda menerima Alkitab yang saya berikan, maka Anda harus tindak lanjuti dengan membukanya dan Anda harus membacanya. Ketika Anda mendapatkan keselamatan dari Tuhan sebagai anugerah Tuhan, maka tindakannya adalah kita harus dibaptis di dalam air. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, bukankah Petrus itu mengatakan bahwa mereka harus dibaptis sebagai tanda, sebagai bukti pertobatan ataupun supaya diselamatkan? Coba kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 di sini dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan di sini. Ini penegasannya bukan karena untuk namanya pengampunan dosa, bukan tekanan di sini oleh Petrus ini bukan karena pengampunan dosa, karena pengampunan dosa yang Petrus yakini adalah pengampunan dosa itu di dalam Kristus Yesus. Percaya kepada Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa ini hanya penegasan ketika orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka dia harus ditindaklanjuti dengan baptisan air sebagai bukti daripada orang-orang yang sudah menerima Kristus. Nah, di dalam Markus 16 ayat 16 di situ dikatakan, Markus 16 ayat 16 katakan, barang siapa percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi dalam konteksnya adalah pemberitaan Injil, dalam konteksnya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi dalam konteks pemberitakan Injil adalah orang memberitakan Injil, dan siapa yang percaya itu kepada Kristus Yesus, maka dia akan diselamatkan. Nah, tindakan lanjutnya adalah baptisan air. Dibaptis di dalam air sebagai tindakannya, sebagai penyataan imannya, sama seperti Petrus yang sudah lakukan dalam Kisah Rasul ayat 2 ayat 38.
Kisah Rasul 2 ayat 38. Jadi kita mau ambil kesimpulan di sini bahwa kebaptisan air itu tidak akan menyelamatkan, tapi baptisan air sebagai penegasan, sebagai penyataan iman kita bahwa kita sebagai murid Tuhan. Tapi ini bukan letaknya keselamatan. Tapi pertanyaannya, apakah baptisan itu penting? Ya, baptisan itu penting sekali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita mempunyai sakramen, adalah sakramen yang bab pertama adalah baptisan air sebagai tanda kita percaya kepada Kristus, sebagai tanda kita mau menjadi murid Tuhan, sebagai tanda kita mau lahir baru dan kita mau bertobat di dalam kehidupan kita dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, demikian penjelasan saya, kiranya bisa memberkati Anda. Dan kalau Anda diberkati dan menerima sesuatu, silakan share dan jangan lupa di komentar, dan Tuhan memberkati.